Halo, berjumpa lagi dengan saya dalam materi ikatan kimia. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Ya, ikatan kimia itu saya mulai dulu dari pengertian sederhana apa itu ikatan. Ikatan kalau misalnya ada ikatan berarti ada hubungan. Nah, di sini kalau ada kata kimia artinya berhubungan dengan unsur-unsur. Nah, ikatan kimia berarti hubungan antara unsur dengan unsur lainnya. Nah, ikatan kimia sendiri dibagi dalam 3 jenis, yaitu ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan yang terakhir adalah ikatan logam. Ciri khasnya adalah yang namanya ion berarti unsur-unsur yang bermuatan positif maupun negatif. Ya, ikatan ion ini terjadi pada unsur yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Sedangkan kalau kovalen ini umumnya disebut dengan pemakaian elektron secara bersama-sama. Pemakaian elektron bersama. Dan kemungkinan ikatan kovalen ini bisa terjadi pada unsur yang sama-sama bermuatan negatif, atau kadang juga ada beberapa unsur yang bermuatan positif dengan negatif membentuk ikatan kovalen. Dan yang terakhir itu adalah logam. Logam ini hanya terjadi pada unsur-unsur yang sifatnya logam. Ya, unsur yang sifatnya logam. Nah, kalau ion, di sini saya kembali lagi untuk ikatan ion. Ion itu ion ini terjadi antara unsur yang bermuatan positif dan negatif. Unsur yang bermuatan positif ini umumnya disebut dengan unsur logam. Ya, karena logam pada umumnya lebih cenderung melepaskan elektron dibandingkan dengan menerima. Sementara kalau yang negatif ini lebih ke unsur yang bersifat non logam. Ya. Baik. Lanjut. Nah, tujuan utama dari suatu unsur membentuk ikatan adalah supaya stabil. Stabil dalam hal ini setara dengan gas mulia. Mengapa harus gas mulia? Karena gas mulia itu adalah unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron yang cukup konsisten, ya, jadi cukup stabil. Misalnya kalau kita perhatikan saja di sini helium di sini, karena nomor atomnya di sini 2, mau nggak mau ya konfigurasi elektronnya hanya sampai 2. Sisanya dari neon sampai ke radon, konfigurasi elektronnya itu diakhiri dengan angka 8. Atau bisa dibilang elektron valensi dari golongan 8A, terutama untuk neon sampai ke radon, ini rata-rata sama dengan 8. Nah, elektron valensi yang 8 ini, ya, yang ini ya, yang kulit terakhir ini disebut dengan elektron valensi. Ya, yang ini disebut dengan elektron valensi. Jangan lupa bahwa kita sudah pernah belajar tentang elektrovalensi. Elektrovalensi itu adalah elektron yang ada di kulit terakhir. Nah, ini adalah kulit terakhir yang ada di unsur Ne, ini Ar, ini Kr, dan ini Xe, dan ini Rn. Ya. Nah, konfigurasi elektron yang modelnya seperti ini disebut dengan konfigurasi elektron yang stabil. Makanya unsur-unsur supaya mereka stabil, mereka punya standar. Standar mereka itu adalah, atau standar dari unsur supaya stabil adalah harus sama konfigurasi elektronnya dengan gas mulia. Nah, kalau sudah sama dengan gas mulia berarti mereka sudah stabil atau unsur tersebut sudah dalam kondisi stabil. Nah, ya. Untuk mencapai kestabilannya itu ada beberapa jenis atau ada beberapa syarat yang harus mereka perlukan. Yang pertama, melepaskan elektron kulit terluarnya. Ada unsur yang melepaskan kulit terluarnya. Jadi suatu unsur supaya stabil bisa dengan cara melepaskan elektron kulit terluarnya. Nah, melepaskan kulit elektron terluarnya ini
umumnya terjadi pada unsur-unsur yang sifatnya logam. Kalau di sini ada kata melepaskan, ya, melepaskan artinya unsur yang bermuatan positif. Ya, unsur yang bermuatan positif. Positif berapa itu nanti tergantung dari unsurnya. Jadi misalnya di sini X plus 1 atau X plus 2 dan seterusnya. Ya, yang kedua, menerima elektron untuk memenuhi kulit terluarnya. Ya, menerima. Kalau ada kata menerima, oke, menerima elektron artinya unsur ini bermuatan negatif. Ya, bermuatan negatif. Negatifnya berapa nanti akan disesuaikan dengan unsurnya. Berarti misalnya di sini X minus 1 atau X pangkat minus 2 dan seterusnya. Yang terakhir adalah memasangkan elektron terluarnya dengan atom lain. Nah, yang ini yang dimaksud dengan tadi di bagian ikatan kovalen. Kalau ada kata memasangkan, artinya ini terjadi pada ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen ini tidak saya berikan spesifiknya lebih ke unsur yang bermuatan negatif atau positif karena ikatan kovalen ini bisa terjadi untuk unsur yang bermuatan positif ketika bereaksi dengan unsur yang bermuatan negatif, bisa juga dengan unsur yang sama-sama bermuatan negatif. Jadi nanti akan kita bahas secara berbeda tentang poin yang ketiga ini. Ya, kita akan bahas dulu poin yang pertama sama yang kedua. Kalau yang dimaksud dengan melepaskan elektron, ingat tadi saya mengatakan modelnya berarti seperti X plus atau X minus 2, plus 2 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dia bermuatan positif, contoh saya memberikan di sini unsur Na, Mg, sama Al. Ya, soalnya begini. Masuk gini aja dulu, Na 11, kemudian Mg 12, dan yang terakhir itu adalah Al dengan nomor atom 13. Kalau kita membuat konfigurasi elektron ya, Na ini dengan nomor atom 11 memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1. Nah, yang satu ini adalah elektron valensi dari Na. Nah, elektron valensi ini disebut dengan elektron di bagian kulit terluar. Nah, karena elektron bagian terluarnya ini makanya Na sebenarnya terdapat di golongan 1A. Atau bisa kita sebut ada di golongan 1A. Nah, kalau kita perhatikan, Na itu punya elektron 8 di bagian kulit kedua. Nah, supaya stabil, Na itu punya dua pilihan, yaitu menerima elektron dari unsur lain sebanyak 7 atau melepaskan elektron yang dia punya sebesar 1. Kenapa harus 7? Ingat, Na ini nomor atomnya lebih dari nomor atom helium. Ya, helium itu nomor atomnya sama dengan 2, Na itu nomor atomnya sama dengan 11. Otomatis Na lebih besar daripada helium. Karena Na nomor atomnya lebih besar dibandingkan dengan helium, maka Na ini tergolong dalam unsur-unsur yang sifatnya stabil apabila setara dengan neon sampai ke radon. Ya. Nah, karena modelnya seperti ini, ya, maka Na akan lebih cenderung melepaskan satu elektron bagian terluarnya. Karena lebih berat bagi Na untuk menerima 7 elektron supaya di sini 8 dan lebih mudah bagi Na untuk melepaskan 1 di sini supaya tinggal 8 di bagian kulit elektron yang keduanya. Maka ini akan menjadi 2 dan 8. Nah, kalau kita cek, ini kan konfigurasi elektronnya kalau kita jumlahkan sama dengan 10. 10 ini berarti Na di sini sudah sama dengan neon dengan konfigurasi elektron 2, 8.
Ya, neon itu nomor atomnya 10. Nah, kalau Na plus sudah sama dengan neon, artinya Na di sini sudah setara dengan golongan 8A. Selanjutnya di sini Mg. Mg dengan nomor atom 12. Konfigurasi elektronnya sama persis, yaitu 2, 8, dan 2. Bedanya elektrovalensinya di sini bertambah 1 menjadi 2. Nah, ini adalah elektrovalensi dari Mg. Karena kulit elektron terluarnya atau elektrovalensinya sama dengan 2, kemungkinan besar bagi Mg itu untuk melepaskan elektron itu lebih ringan daripada menerima 6 elektron lainnya supaya ini 8. Ya, maka Mg di sini mau nggak mau harus melepaskan 2 elektron terluarnya supaya sama dengan golongan 8A. Maka ini menjadi 28. Ya. Ini menjadi 28. Nah, kalau misalnya kita lihat konfigurasi elektronnya sudah berhenti di angka 8. Artinya Mg di sini sudah sama dengan neon golongan 8A dengan nomor atom 10 dan konfigurasi elektron 28. Nah, setelah itu kita coba yang Al. Al dengan nomor atom 13. Al dengan nomor atom 13, ini kalau kita buat konfigurasi elektronnya ini menjadi 2, 8, 3. Elektrovalensinya sama dengan 3. Supaya elektrovalensinya sama dengan 3, berarti Al setidaknya harus membutuhkan 5 elektron lainnya supaya di sini bisa 8. Karena dia hanya punya 3, berarti dia butuh 5 lagi. Nah, sementara yang dia butuhkan itu lebih sedikit daripada yang dia tidak punya. Nah, karena yang di sini hanya ada 3 dan yang tidak dimiliki oleh Al sama dengan 5, maka lebih mudah bagi Al untuk membuang yang sudah dia punya ini daripada harus menerima 5 elektron lainnya. Karena kalau dia menerima elektron lainnya, yaitu sebanyak 5, kemungkinan Al ini akan mengalami atau membuang energi yang lebih besar. Maka di sini Al-nya akan bermuatan plus 3 dan konfigurasi elektronnya menjadi 2, 8. Nah, kalau dia sudah sama dengan elektrovalensi bagian belakangnya sama dengan 8, artinya Al di sini sudah setara dengan Ne nomor atom 10 dengan konfigurasi elektron 2, 8. Nah, ya, perlu kita ketahui bersama bahwa golongan 8A ini ada 2 jenis, ya. Tadi itu ada helium nomor atom 2 dengan elektrovalensi 2 dan ada neon sampai ke radon dengan elektron valensi, ya. Ini elektron valensi dari He. Ne sampai ke radon itu rata-rata elektron valensinya ini ada 8, ya. Elektrovalensinya itu rata-rata ada 8. Valensi. Nah, kalau elektrovalensinya sama dengan 2 atau misalnya dia setara dengan He, maka ini disebut dengan stabil dalam bentuk duplet. Ya. Sementara kalau elektrovalensinya sama dengan 8 atau sama dengan neon sampai ke radon, berarti ini disebut dengan stabil dalam bentuk oktet. Ya. Oktet artinya 8 elektrovalensi, duplet artinya 2 elektrovalensi. Oke, sampai di situ nanti akan kita lanjut ke materi berikutnya.